Perkenalkan, nama saya Basilius Sugento, kelas pagi 1, NIM 1710416408. Di sini saya akan mempresentasikan review 3 jurnal. Langsung saja dari bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang manajemen berasal dari kata tameng yang artinya mengatur peraturan yang dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan ukuran berdasarkan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi manajemen itu merupakan salah satu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Perumusan masalah di sini beberapa tingkat peredaran manajemen keuangan pada saat ini. Yang kedua, berapa jumlah pengeluaran maupun pemasukan. Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya C, yaitu tujuan. Tujuan di sini, tujuan peneliti adalah ingin mengetahui seberapa besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi manajemen keuangan yang beredar pada saat ini maupun yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yang selanjutnya D, manfaat. Di sini bagi peneliti ingin mengetahui bagaimana cara tingkat peredaran pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bagi masyarakat ingin mengetahui jumlah peredaran pengeluaran maupun pemasukan yang ada pada saat ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu pembahasan perbandingan dari jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3. Di sini perbandingannya ialah yang saya ambil dari judul jurnal 1 adalah relasi manajemen keuangan dan pasar modal. Yang kedua, analisis laporan keuangan dalam mengatur kinerja keuangan pada PT Henjaya Manda Sempurna TKB. Yang ketiga, jurnal ketiga, pengaruh kebijakan manajemen keuangan terhadap nilai perusahaan. Yang diambil dari sumber-sumber dalam. Baik, di sini saya akan menjelaskan persamaannya, yaitu persamaan dari 3 jurnal tersebut. Persamaannya ialah analisis keuangan dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, mengukur kualitas para anggota karyawan. Yang ketiga, menghitung jumlah keuangan pada perusahaan. Selanjutnya, perbedaan. Di sini ada 3 persamaan dari judul tersebut, yaitu manajemen keuangan dalam relasi pasar modal Indonesia, mengukur kinerja keuangan perusahaan, kebijakan manajemen keuangan dalam investasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan atau pendahuluan dari 3 jurnal tersebut. Yang jurnal 1, dalam 3 dekade terakhir, tren perkembangan bidang ilmu pendidikan dan pengajaran serta praktik manajemen keuangan, finansial manajemen atau manajemen keuangan koperasi finansial begitu pesat di Indonesia. Yang latar belakang yang kedua, itu jurnal 2, adalah perusahaan secara periodik selalu mengeluarkan laporan keuangan yang dibuat bagaimana akunting dan diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya pemerintah, kreditor, pemilik perusahaan. Jurnal ketiga itu tentang suatu perusahaan yang mempunyai tujuan untuk memakmurkan pemiliknya, dalam hal ini para pengembang saham, dengan cara meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya, persamaan dari latar belakang tersebut ialah memfokuskan kinerja koperasi manajemen keuangan dalam perusahaan, meningkatkan pertumbuhan keuangan perusahaan. Dan perbedaannya juga ada 3, manajemen koperasi keuangan, analisis rasio laporan keuangan, pengukuran pemegang saham, dan meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kajian pustaka atau landasan teori dari 3 jurnal. Jurnal yang pertama ialah dalam dunia bisnis, peran MK kian vital karena MK masuk bagian terpenting dalam sektor organisasi dan setiap koperasi. Jurnal 2,
PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Menyatakan laporan keuangan adalah salah satu penyajian terstruktur dari posisi keuangan kinerja kemanusiaan suatu etnis. Yang jurnal 3, kebijakan pandangan dari kebijakan untuk menentukan sumber dana, jangka waktu, dan bentuk pendanaan. Persamaan dari kajian pustaka landasan teori ialah ada 2, itu sektor organisasi dari setiap koperasi keuangan dalam perusahaan berjangka panjang maupun pendek. Yang kedua, bekerja sama dengan semua koperasi yang ada di Indonesia. Dan perbedaan dari 3 jurnal tersebut adalah sektor organisasi koperasi dalam riset-riset, laporan keuangan dalam kinerja perusahaan, kebijakan dana keuangan dalam waktu panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan metodologi penelitian. Di sini di jurnal 1, pengembangan hipotetis dan penyataan riset berdasarkan basis teoritis, negatif dan empiris yang relevan. Jurnal 2, dalam hal ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis hipotesis horizontal. Yang ketiga, populasi dan penelitian ini adalah seluruh perusahaan BUMN yang ada di Indonesia, yaitu sebanyak 153 perusahaan yang ada di Indonesia. Persamaan dalam metodologi penelitian dalam 3 jurnal tersebut adalah menganalisis satu metode yang digunakan dalam laporan lapangan. Perbedaannya itulah berdasarkan basis teoritis, sedangkan jurnal 2 metode analisis yang horizontal, jurnal 3 seluruh metode dalam lapangan atau perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dari 3 jurnal tersebut. Jurnal yang pertama adalah peneliti harus melakukan riset sebelum secara menyeluruh untuk menemukan isu-isu riset yang unik dan baru sehingga memberi kontribusi baru. Jurnal 2, hasil penelitiannya ialah tujuan peneliti ini untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT Hanjaya Mandala Sempurna Tbk ditinjau dari analisis rasio keuangan. Yang jurnal 3, pengaruh kebijakan investasi terhadap kebijakan pendanaan dapat dilihat dari hasil penguji menunjukkan nilai signifikan. Selanjutnya, persamaan dari hasil penelitian dari 3 jurnal tersebut adalah merujuk pada melakukan riset-riset kinerja keuangan dalam kebijakan pengaruh investasi dalam kebijakan pendanaan. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan kinerja manajemen keuangan yang ada pada perusahaan. Sedangkan perbedaan dari 3 jurnal tersebut hasil penelitian ialah menemukan isu-isu riset yang unik yang ada sebelumnya. Mengetahui kinerja keuangan. Yang ketiga, kebijakan pendanaan dalam menguji nilai keuangan. Yang selanjutnya, review tentang kesimpulan dan saran. Di jurnal pertama, relasi antara manajemen keuangan atau MK dan pasar modal sangat erat. Kemajuan pesat yang dicapai bukan bidang ilmu, pendidikan, pengerjaan, riset atau pihak MK ini karena dipicu oleh kemajuan dalam industri pasar modal. Yang jurnal 2 tentang kesimpulan dan sarannya adalah kesimpulan, rasio identitas perusahaan berada dalam keadaan yang baik. Hal ini dapat dilihat pada rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas, bahwa pada dasarnya mengalami kenaikan. Yang jurnal 3, berdasarkan hasil penelitian yang pembahasan pada peneliti ini, maka dapat disimpulkan ada pengaruh negatif yang signifikan kebijakan investasi terhadap kebijakan pendanaan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan dari 3 jurnal tersebut. Tentang kesimpulan dan saran. Dari persamaannya ialah meningkatkan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan sehingga dalam meningkatkan manajemen keuangan. Yang kedua, meningkatkan kualitas para anggota karyawan.
Sedangkan perbedaan dari 3 jurnal tersebut menyangkut kesimpulan dan saran ialah melatih dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran, meningkatkan kebijakan manajemen investasi yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daftar pustaka. Di sini daftar pustakanya ialah Egun dari jurnal 1, Egun F. Bigham dan Philip R. Dev 2014. Dan untuk jurnal 2-nya Fahmi Irham 2012, analisis kinerja keuangan Alphabet Bandung. Yang jurnal ketiganya ialah Rahmawati dan Akrem 2007, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya di sini persamaan dalam daftar pustakanya ialah meningkatkan kinerja manajemen keuangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan perbedaan dari daftar pustaka tersebut adalah meningkatkan kinerja karyawan dalam meningkatkan sumber daya manusia, mengelola keuangan perusahaan, dan lebih meningkatkan kebijakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari bab 3, yaitu kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulan dari perbanding 3 jurnal di atas kita dapat mengetahui menarik kesimpulan bahwa jauh perbedaannya sehingga banyaknya problem yang sulit disignifikasi dalam perbandingan ini. Akan tetapi perbanding 3 jurnal ini mereka sama-sama menekan peningkatan manajemen keuangan yang ada pada perusahaan masing-masing. Dalam menyajikan hasil dari perbanding 3 jurnal di atas menunjukkan bahwa hasil ketiga jurnal di atas itu saling signifikan pada kinerja manajemen keuangan yang ada pada perusahaan masing-masing. Karena metode yang digunakan pada 3 jurnal itu berbeda-beda latar belakang atau abstraknya, baik itu riset, analisis rasio maupun horizontal. Dari 3 jurnal perbandingan di atas, mereka memiliki kelebihan maupun kekurangan masing-masing di dalam perusahaan mereka masing-masing. Selanjutnya, saran, yaitu pada penyajian ketiga jurnal di atas terdapat perbedaan signifikasi masing-masing yang menyajikan atau karya tulis mereka, karena seharusnya mereka berpedoman dan berpatokan pada referensi yang ada di sebelumnya. Baik, itulah presentasi dari saya tentang review 3 jurnal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.